Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua tenaga honorer di mana saja berada. Berikut akan saya sampaikan kabar gembira untuk Bapak Ibu sekalian. Ini tinggal menunggu beberapa bulan lagi Bapak Ibu sekalian. Berikut 5 kebijakan yang diambil dalam rapat koordinasi antara Kemenpan, Kemendikbud, dan Kemenkes di tanggal 30 November semalam. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Sebagai tindak lanjut dari rapat-rapat koordinasi sebelumnya Bapak Ibu sekalian, di 30 November semalam, 3 kementerian sudah melakukan rapat koordinasi di Jakarta. Hal ini terkait dengan penyelesaian untuk pengangkatan seluruh tenaga honorer di daerah. Kebijakan-kebijakan yang diambil ini sudah dirembukkan untuk diambil keputusan yang memiliki format yang sama antara pusat dan daerah. Dikutip dari laman websitenya Kemenpan, Menteri Pan-RB, Mendikbudristek dan Menkes rancang pengadaan ASN di 2023. Pada kesempatan itu Bapak Ibu sekalian, Kemenpan menyampaikan arah dan rencana pengadaan ASN di lingkungan instansi pemerintah tahun 2023 ini. Jadi ini tinggal menunggu beberapa bulan ke depan. Memasuki akhir tahun 2022, pemerintah mulai merancang perencanaan pengadaan aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah tahun 2023. Salah satunya untuk tenaga guru dan juga kesehatan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pak Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemerintah akan melanjutkan target pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kesehatan secara nasional melalui pengadaan ASN tahun 2023. Jadi di sini disebutkan akan melanjutkan Bapak Ibu sekalian, terutamanya ini untuk daerah-daerah yang belum memenuhi kebutuhan gurunya. Pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas dan kita bahas hari ini bersama Pak Nadiem Makarim dan juga Pak Budi Gunadi Sadikin. Tentu sektor lain juga kita siapkan formasinya. Ujar Pak Anas dalam acara rapat koordinasi rencana pengadaan ASN di lingkungan instansi pemerintah tahun 2023 di Jakarta. Jadi untuk tenaga teknis juga Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan informasi ini disiapkan formasinya. Di sini dijelaskan formasinya akan disiapkan. Disampaikan oleh Pak Anas, kami berterima kasih kepada Pak Menkes dan Pak Mendikbud karena komitmennya tinggi untuk memperbaiki data dan menyelesaikan masalah prioritas di bidang kesehatan dan guru. Tentu ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, imbuh Pak Anas. Anas mengimbau instansi pemerintah pusat dan daerah untuk mengusulkan kebutuhan ASN di tahun 2023. Penyampaian kebutuhan ASN tersebut tentunya dilakukan dengan mempertimbangkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Jadi ini memang dua ketentuan paling utama yang diperhitungkan oleh pemerintah, ANJ dan ANBK. Disebutkan, mari kita data bersama terkait dengan kebutuhan dan jumlah ASN yang mendesak yang perlu segera kita penuhi tuturnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jabatan-jabatan yang sekarang ini diisi oleh honorer itu akan kemudian diisi dengan cara pengangkatan ASN di tahun 2023. Beliau mengatakan arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023 memberi kesempatan untuk rekrutmen talenta digital berupa data saintifik secara terukur. Perekrutan calon pegawai negeri sipil CPNS juga akan dilakukan dengan sangat selektif. Jadi 2023 ini sesuai arah kebijakan yang ditetapkan oleh Kemenpan akan ada juga perekrutan CPNS. Senada dengan itu, Pak Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemenuhan tenaga kesehatan di daerah harus diikuti oleh komitmen Pemda untuk mengajukan formasi yang sesuai dengan kebutuhan. Saya minta seluruh daerah segera mengisi formasi yang dibutuhkan untuk 2023. Dan pastikan cocok, jangan sampai kalau yang dibutuhkan dokter tapi yang dimasukkan tenaga administrasi, tegasnya. Jadi kalau kita perhatikan catatan penting yang pertama ini Bapak Ibu sekalian adalah daerah kembali diminta untuk mengisi formasi sesuai dengan kebutuhan. Ini kemudian menjadi evaluasi dari Kemenpan bahwa jangan sampai ada tenaga honorer yang dipekerjakan namun tidak sesuai dengan kebutuhan. Beliau mengakui bahwa saat ini masih banyak pemerintah daerah yang enggan untuk mengajukan formasi nakes karena alasan anggaran. Untuk itu, Kementerian Kesehatan telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mencari solusi terkait alokasi spesifik
untuk pembayaran gaji P3K dan program-program kesehatan yang dibuat oleh pemerintah pusat sesuai dengan arahan Presiden. Disebutkan, pemerintah pusat sudah membantu mengalokasikan dananya secara lebih spesifik untuk nakes yang memang berkontribusi banyak dalam meningkatkan level pendidikan dan kesehatan juga. Mengamini penjelasan Menkes Pak Budi Sadikin, Mendikbudristek Nadiem Makarim menguraikan ini adalah 3 tambahan dari kebijakan yang diambil Bapak Ibu sekalian. Paket kebijakan mengenai pemenuhan guru P3K disampaikan di sini. Yang pertama adalah jika dalam bulan Februari hingga Maret 2023 formasi tidak diterima 100% dari pemerintah daerah, maka pemerintah pusat bisa melengkapi jumlah formasi P3K. Ini yang pernah saya sampaikan sebelumnya sesuai dengan arahan dari DPR bahwasanya 2023 pemenuhan formasi akan diambil alih oleh pusat, sehingga dalam konteks ini ya sesuai dengan ANJ dan ANBK-nya tadi, rekan-rekan tenaga honorer di daerah akan diberikan kesempatan untuk menjadi P3K di 2023. Nih disebutkan pemerintah pusat akan mengajukan dan menetapkan formasinya. Jadi ini adalah kabar baiknya Bapak Ibu sekalian ya, sehingga tidak ada lagi nantinya Bapak Ibu yang mengeluh tidak ada formasi di sekolahnya, formasi di daerah terbatas. Dengan adanya penetapan formasi dari pusat, maka seluruh Bapak Ibu akan diberi kesempatan menjadi P3K. Lalu yang kedua Bapak Ibu sekalian, disebutkan ini Undang-Undang APBN ya, kemudian Peraturan Menteri Keuangan akan mengatur secara spesifik bahwa anggaran gaji dan tunjangan melekat untuk P3K tidak akan bisa digunakan untuk hal lain, bahkan tidak bisa digunakan untuk hal pendidikan lainnya. Jadi di sini di earmarket khusus ya. Kalau kita bandingkan dengan pernyataan dari Asosiasi Persatuan Pemerintah Provinsi kemarin, disebutkan di sana sudah dibuat amplopnya. Jadi artinya dananya sudah spesifik, tidak dapat digunakan lagi. Nah, lalu yang ketiga Bapak Ibu sekalian, dari tambahan yang disampaikan oleh Kemendikbud adalah dana spesifik untuk pengangkatan P3K tersebut hanya akan ditransfer ke Pemda pada saat pengangkatan sudah terjadi. Jadi dengan adanya kebijakan ketiga ini, tidak ada lagi nanti Pemda yang memperlama atau menunda-nunda pengangkatan. Padahal seperti yang kita ketahui, penganggarannya misalnya di tahun 2022 ini Bapak Ibu sekalian sudah dikirim dari pusat sejak Januari, namun banyak Pemda hingga Juni ya belum juga mengangkat P3K-nya. Bahkan ada beberapa daerah baru bisa mengangkat di Juli. Nah ini kemudian muncul pertanyaan, dana dari Januari ke Juni dikemanakan oleh Pemda. Dengan adanya ini maka mau tak mau ya, jika Pemda ingin dana dari pusat segera dicairkan untuk pengangkatan gaji P3K-nya, maka Pemda juga harus sesegera mungkin melakukan pengangkatan. Nah inilah kabar baiknya Bapak Ibu sekalian, sehingga kita di hari ini sudah masuk ke bulan Desember, tinggal beberapa bulan ke depan. Disebutkan tadi di bulan Februari sudah ada keputusannya, atau di bulan Maret bila daerah tidak mengajukan formasi di awal tahun maka akan ditetapkan formasinya oleh pusat. Semoga kiranya ini menjadi kabar gembira dan penambah semangat kepada Bapak Ibu sekalian, terkhusus kepada rekan-rekan yang tidak terakomodir di tahun 2022 ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.